Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, berkat kasih dan karunia Tuhan, kita masih sama-sama bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mulai membahas firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan Bapa, karena kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh turun atas kami dan membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar suara-Mu dengan jelas, agar kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu juga yang akan membawakan firman-Mu, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa, boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Kalau saudara belum membacanya, silahkan saudara membaca Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 terlebih dahulu. Dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 ini, ada 3 poin yang bisa kita ambil. Setelah saya renungkan, saya baca beberapa kali, yaitu tentang pengkhianatan, tentang penggenapan, dan tentang pengorbanan. Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan Injil Yohanes ini sudah akan masuk dalam endingnya, di mana ini adalah sebuah awal dari penderitaan Tuhan Yesus. Pembahasan ini secara literatur mungkin bisa dikatakan sad ending atau akhir yang menyedihkan, karena Tuhan Yesus harus menderita dan mati di kayu salib. Tapi sebenarnya sad ending ini hanya sementara, karena pada akhirnya yang terjadi adalah happy ending, di mana Tuhan Yesus akan bangkit dari kubur dan naik ke surga bersama dengan Allah Bapa. Dari rangkaian kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib itu, inilah permulaan rasa sakit yang dialami oleh Tuhan. Saat kita dikhianati, hilanglah kepercayaan kita. Saat kita begitu percaya sama teman kita, saudara kita, atau mungkin orang yang kita kenal baik, namun dia mengecewakan kita, rasanya sulit untuk percaya lagi sama mereka gitu ya. Bahkan paling parahnya itu bisa terjadi kita dendam. Pernahkah saudara mengalaminya? Kalau saudara pernah mengalaminya, ampunilah mereka saudara. Karena tanpa pengampunan tersebut saudara tidak akan bisa hidup tenang. Saudara tidak bisa hidup dengan damai sejahtera Tuhan. Walaupun bertahun-tahun kita merasa telah melupakan orang tersebut, namun pasti tetap ada satu titik saat kita tiba-tiba teringat lagi akan hal itu, akan kejadian atau akan orang tersebut. Rasa sakitnya pasti masih ada. Jadi saudara harus mengampuni mereka, saudara harus mendoakan mereka, dan saudara harus benar-benar ikhlas memaafkan mereka.
Kalau kita bisa mengampuni orang-orang tersebut yang telah mengkhianati kita, maka kelegaan akan datang untuk kita. Sama seperti Yesus mengampuni mereka yang telah menyakitinya dalam perjalanannya menderita di atas kayu salib. Seperti yang tadi saya bilang bahwa rasa sakit ini yang dialami Tuhan Yesus memang belum secara fisik. Tapi dari hati Tuhan Yesus sendiri, ia sudah mulai merasakan sakit yang pertama kali, penderitaan yang pertama kali, yaitu dari rasa sakit dikhianati oleh Yudas. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat ketiga, ini berbicara tentang pengkhianatan. Yudas itu bagian dari 12 murid Yesus, yang mana 12 murid Yesus ini dikenal sebagai sekumpulan orang yang suci, yang tidak melakukan dosa, karena mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Yesus sendiri tidak pernah melakukan dosa. Namun ternyata Yudas ini bagaikan virus. Kalau kita sekarang kan lagi happening ya dengan virus corona. Nah, maka saya ibaratkan Yudas ini sebagai virus. Kenapa? Karena 12 murid Yesus dan bersama Yesus sendiri itu merupakan seperti satu tubuh yang sehat, satu tubuh yang suci. Namun adanya Yudas ini justru merusak. Yudas masih cinta akan dunia. Ia menukar Yesus dengan uang, sehingga ia berani dan mau mengkhianati Yesus. Saya sering dengar yang namanya toxic people. Toxic people itu toxic racun, people orang-orang. Toxic people itu seperti orang-orang yang melakukan suatu hal yang negatif yang meracuni kita atau meracuni lingkungannya sendiri. Toxic people ini biasanya datang dari dalam lingkaran kita, pertemanan, persaudaraan, atau mungkin keluarga. Dari teman-teman, misalnya kita berempat atau berlima gitu, ada satu yang misalnya sukanya ngomongin orang, misalnya sukanya ngajakin ngerokok atau minum gitu. Dan itu yang menjadi racun dalam pertemanan kita gitu, yang mungkin akan membawa kita menjadi sesat atau membawa kita menjadi ke arah yang tidak benar. Uniknya, percaya nggak percaya, toxic people ini berpengaruh kuat jika datang dari dalam, bukan dari luar. Ibaratnya, ya seperti tadi, kita bisa dengan sangat mudah terpengaruh oleh teman kita sendiri, atau mungkin saudara yang sudah kita kenal bertahun-tahun dari kecil. Tapi kalau misalnya racun ini atau pengaruh buruk tersebut datang dari luar, dari orang yang tidak kita kenal, misalnya tiba-tiba ada orang yang datang terus ngasih saya rokok, mau nggak rokok? Ya saya pasti nggak mau gitu, berkata tidak gitu dengan mudahnya, karena saya tahu itu salah. Tapi beda dengan halnya kalau misalnya datang dari dalam. Teman-teman kita yang kita percaya, mungkin kita bisa menjadi melihat mereka, oh sebenarnya mungkin nggak apa-apa kok ngerokok gitu, dia masih sehat gitu. Oh dia minum juga ada batasnya kok, maksudnya nggak sampai mabuk-mabukan, tapi tetap minum alkohol gitu. Nah, toleransi itu yang membuat kita menjadi terpengaruh dengan mudah. Maka itu umat Kristen harus berhati-hati dengan sesama umatnya, karena bisa aja loh kita terpengaruh dari godaan sesama jemaat di gereja gitu kan, yang kita kenal baik, yang kita akrab gitu. Misalnya, yuk ikut gue, kita mau cari cuan, cari duit gitu ya. Ternyata diajak judi gitu. Atau mungkin yuk ikut gue bisnis yuk gitu. Mungkin bisnisnya atas nama pelayanan atau mengatasnamakan Tuhan, tapi sebenarnya di balik itu ada ketamakan atau keserakahan yang membuat tujuan utamanya bukan untuk pelayanan tapi untuk uang. Nah, akhirnya kita terpengaruh dan terbawa hal seperti itu. Bisa saja kita terpengaruh oleh orang yang kita kenal baik untuk menjadi seperti Yudas dengan menjual iman kita, seperti yang tadi saya ceritakan ya. Menjual iman kita dengan dosa-dosa duniawi. Saya punya pengalaman. Sebenarnya ini sahabat saya sendiri. Mungkin dia saat itu sedang kesepian, mungkin dia sedang bingung.
Tapi saya merasa di saat teman saya lengah seperti itu, orang terdekatnya lah yang mempengaruhi dia. Orang terdekatnya itu pacarnya. Saat itu dia punya pacar dan pacarnya adalah berbeda agama. Dan mungkin di saat itu dia seperti merasa kosong. Dia mungkin jarang datang ke gereja. Kemudian di saat itulah pacarnya memanfaatkan kesempatan untuk mempengaruhi teman saya tersebut. Akhirnya, singkat cerita, teman saya terpengaruh dan ia harus menjadi seperti Yudas. Dia menjual imannya. Ia sempat juga memberikan beberapa doktrin ke saya juga. Mungkin itu untuk menguatkan diri dia sendiri, atau mungkin itu untuk mempengaruhi saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti dia terpengaruh dan berusaha juga untuk mempengaruhi orang-orang terdekatnya. Dalam Mazmur 1 diceritakan kisah tentang perbedaan orang fasik dengan orang benar. Mungkin saudara bisa sambil buka, kalau mau sambil baca, di Mazmur 1, judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Yudas ada di kalangan Yesus, sedangkan ada juga di kalangan orang fasik. Nah, itulah yang jadi pertanyaan, apakah kita juga demikian? Kita berada di gereja, tapi kita juga melakukan kejahatan. Belajar untuk lebih kuat dan jangan lengah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang berusaha mempengaruhi kita. Virus adalah hal yang jahat, datang dari luar tubuh, bukan dari dalam tubuh. Ya, saat virus itu masuk ke tubuh kita, ada dua pilihan. Ia akan bertahan atau tidak bertahan. Ia tidak akan bertahan jika kita memiliki imun tubuh yang baik, antibodi yang kuat. Namun sebaliknya, kalau imun kita tidak kuat atau sedang buruk, maka kita akan terpengaruh oleh virus tersebut dan tubuh kita akan menjadi sakit atau bahkan bisa menjadi mati. Seperti itulah Yudas di dalam diri kita. Yudas di lingkungan kita. Kita harus berhati-hati. Kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu penggenapan. Penggenapan di sini saya juga selipkan sedikit tentang pengakuan. Yang mana pengakuan ini adalah maksudnya pengakuan ilahi. Kenapa? Karena dalam ayat ini Yesus beberapa kali mengatakan aku adalah aku, gitu. Nah, nanti kita bahas agak di belakang. Sekarang kita mau bahas tentang penggenapannya dulu. Di penggenapan ini, kita bisa lihat di ayat 4 sampai dengan 8. Dalam ayat ini, Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Karena dia tahu apa yang akan terjadi padanya dan dia merasa ini akan menjadi sangat berat. Makanya dia minta kekuatan dari Allah Bapa saat berdoa di Taman Getsemani. Kemudian saat prajurit bertanya untuk mencari Yesus, ia dengan berani dan kuat mengatakan bahwa ia adalah Yesus dari Nazaret yang dicari. Dia tidak ragu-ragu. Yesus tidak gentar. Yesus tidak takut. Padahal prajurit yang datang itu banyak loh saudara. Mungkin kalau kita lihat di drama-drama penangkapan Tuhan Yesus atau mungkin di film penangkapan Tuhan Yesus, mungkin prajuritnya hanya beberapa orang saja, namun sebenarnya sampai ratusan. Bayangkan kalau saudara ada di rumah, kemudian datang ratusan prajurit ingin menangkap saudara, ratusan tentara, ratusan polisi datang untuk menangkap saudara.
satu aja takut, dua aja takut, apalagi ini ratusan. Wah, itu kita kalau sebagai manusia sih nggak akan kuat menghadapinya ya. Hanya Yesus yang sudah tahu apa yang akan terjadi, namun dia tetap kuat dan dia mau menjalaninya karena itu merupakan perintah dari Allah Bapa sendiri. Sakit hati yang Yesus alami merupakan penggenapan dari kehendak Bapa dan juga firman Tuhan. Apakah ada kejadian dalam hidup saudara yang merupakan penggenapan atas janji Tuhan? Coba saudara bisa renungkan, ada nggak? Hal-hal mungkin hal kecil atau mungkin hal besar, saya juga nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Yang pasti kesaksian saudara itu sangat dirindukan. Kesaksian saudara itu sangat menjadi berkat buat kita-kita yang mendengar. Jadi saudara jangan takut, jangan malu untuk memberikan kesaksian. Mungkin saya belum pernah mengalami hal-hal yang besar dalam hidup saya. Hal-hal penggenapan yang besar gitu. Misalnya saya pernah mimpi menjadi seorang pendeta, terus tiba-tiba saya sekarang lagi kuliah teologi dan saya akan menjadi pendeta. Belum seperti itu sih. Namun saya mengalami hal-hal kecil yang merupakan janji Tuhan atas hidup saya. Misalnya ya, seperti kesehatan, kekuatan, kemakmuran, atau berkat, itu semua merupakan janji Tuhan atas umatnya yang setia. Tuhan itu baik. Jika orang berlindung pada Tuhan, maka ia akan berbahagia. Ia akan menerima damai sejahtera. Ia akan menerima berkat. Ia akan menerima kasih, sukacita dalam hidupnya. Kenapa sih Tuhan Yesus bisa tahu apa yang akan menimpa dirinya saat ia berdoa dalam Taman Getsemani? Karena ia akrab dengan Bapa. Nah, kalau kita akrab dengan Tuhan, mungkin kita nggak bisa seperti Yesus ya, yang tahu masa depan kita langsung, kita akan menjadi apa, nanti detik berikutnya kita akan melakukan apa gitu. Tapi iman kita yang akan menjamin masa depan kita gitu. Jadi kalau kita dekat dengan Bapa, kita akan memiliki iman yang kuat bahwa kita tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya, itu kita pasti akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan Allah Bapa kita. Itulah iman kita itu yang akan membuat kita menjadi kuat, dan kita tahu bahwa kita tuh selalu disertai, jadi kita nggak pernah goyah lagi. Tadi kita sudah bicara tentang penggenapan, masih dalam satu kesatuan dalam ayat 4-8, kita akan bicara tentang pengakuan, karena di sini Yesus mengatakan kepada para prajurit bahwa akulah yang kamu cari. Lalu saudara, saat para prajurit bertanya kepadanya, mana Yesus? Lucu ya, jadi prajurit itu harusnya mereka tuh tahu bahwa dia itu Tuhan Yesus yang dicari. Gak mungkin kan dia menangkap orang tapi dia gak tahu seperti apa gitu. Dan Yudas pun ada bersama-sama dia gitu. Sudah jelas bahwa ya ini Tuhan Yesus yang ditangkap, tapi rasanya prajurit itu butuh pengakuan. Seperti ada seorang penjahat yang ingin ditangkap polisi gitu. Polisi akan bertanya, siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Padahal polisi itu juga tahu dia yang melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi para prajurit itu ingin mendapatkan sebuah pengakuan bahwa sayalah orang yang harus kalian tangkap gitu ya. Yesus mengakui dirinya dan menyerahkan dirinya dengan berani dan tanpa takut. Normally mungkin orang kalau misalnya berbuat salah kemudian akan ditangkap, itu pasti dia akan kabur karena dia takut, karena dia merasa dia salah dan dia akan ditangkap. Tapi kalau dia tidak berbuat salah, ngapain takut gitu? Itulah yang dirasakan oleh Yesus. Saya nggak merasa berbuat salah, jadi saya mengakui sayalah yang kalian cari gitu. Ibaratnya itu seperti menyerahkan diri, atau ya ini saya, kalau kalian mau tangkap aja, seperti itu. Yesus berani mengakui dirinya gitu ya kepada para prajurit yang ingin menangkapnya. Namun fakta yang menarik adalah jika kita membaca kata-kata Yesus yang ada di Yohanes 18 ini, kita bisa lihat di ayat 5.
akulah dia. Kemudian di ayat 6, akulah dia. Jadi beberapa kali dia katakan akulah dia. Yang mana di sini bisa diterjemahkan dalam aslinya itu akulah aku. Akulah Tuhan, Tuhan yang kalian cari gitu. Ini adalah sebuah kalimat yang suci. Akulah aku itu merupakan sebuah kalimat pengakuan. Namun bukan pengakuan biasa, ini adalah pengakuan ilahi. Kenapa saya katakan pengakuan ilahi? Saudara bisa lihat di Keluaran 3 ayat 14. Jauh sebelum zaman Tuhan Yesus, Allah Bapa sudah mengatakan hal ini. Dia mengatakannya kepada Musa, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ini adalah sebuah kalimat ilahi. Kalimat yang begitu mulia, kalimat yang suci, kalimat yang besar, kalimat yang begitu kuat kuasanya. Dan saat Yesus menyatakan dirinya itu, akulah dia, atau dalam kata lain, akulah aku, kemudian terpancarlah dari dirinya, itu sebuah kemuliaan, kesucian, yang membuat para prajurit itu seperti gentar, takut gitu. Diibaratkan seperti kita, kalau misalnya orang berdosa itu ya, mendengar perkataan dari orang benar atau orang suci, kita pasti akan takut gitu. Karena dia yang benar, kita yang salah. Kita akan takut. Nah, saat itulah apa yang dialami oleh para prajurit itu. Prajurit itu adalah orang-orang berdosa, sedangkan Tuhan Yesus adalah orang yang suci. Saat orang berdosa mendengarkan pernyataan yang begitu kuat kuasanya, yang begitu mulia dan suci dari Tuhan Yesus, maka sepertinya badan mereka itu lemas, langsung gemetar, dengkulnya lemas gitu. Jadi mereka tersungkur dan jatuh. Seperti itu, saudara. Mungkin awalnya kalau misalnya kita baca tanpa kita mendalaminya, aneh gitu. Tuhan cuma mengatakan, akulah orang yang kamu cari. Lalu tiba-tiba di sini dikatakan para prajurit jatuh. Kenapa? Apakah ada gempa? Apakah ada yang mendorong sehingga mereka jatuh? Enggak sama sekali. Karena perkataan aku adalah aku itu adalah perkataan yang tidak terpikirkan sama sekali oleh orang awam gitu. Begitu kuat kuasanya. Kalau kita pakai logika mungkin nggak akan masuk gitu. Karena masa cuma ngomong gitu doang orang bisa jatuh gitu kan. Justru itulah, kuasa Tuhan itu melebihi dari segala logika dan pengetahuan yang ada. Kita nggak bisa berpikir secara logika. Kuasa Tuhan yang kuasa sebuah kemuliaan gitu. Saudara, tadi kita sudah berbicara tentang pengkhianatan, kemudian penggenapan, dan pengakuan. Nah, sekarang poin ketiganya adalah pengorbanan. Saudara bisa lihat di ayat 9-11, itu berbicara tentang pengorbanan. Ada dua pengorbanan yang dilakukan. Pengorbanan yang salah dan pengorbanan yang benar. Lucu ya? Mari kita lihat sama-sama ya di sini. Dalam ayat 9-11 menggambarkan pengorbanan dan pembelaan, yaitu saat Yesus mengatakan untuk menangkap dirinya dan membiarkan muridnya pergi. Begitu juga saat Simon Petrus berniat untuk membela Yesus dengan menyerang prajurit. Itu sebuah pengorbanan loh. Karena bisa aja dia misalnya mau nyerang terus gagal, ditangkap malah jadi di penjara atau mungkin dihukum mati. Atau mungkin saat Simon Petrus itu menyerang para prajurit,
dia langsung tertembak atau mungkin tertusuk, yang akhirnya dia mati. Intinya dia ingin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tuhan Yesus, untuk membuat Yesus tidak ditangkap oleh para prajurit tersebut, gitu ya. Namun sayangnya tindakannya itu salah, karena kekerasan bukanlah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, yang kedua, Yesus mengatakan bahwa dengan ia ditangkap, artinya ia akan meminum cawan dari Allah Bapa. Dan ia harus siap. Ia harus meminum cawan dari Allah Bapa. Yang mana cawan itu dilambangkan sebagai tugas mulia dari Allah Bapa. Simon Petrus belum tahu rencana yang sesungguhnya. Jadi, apa yang kita rasa baik untuk kita lakukan, itu belum tentu loh saudara. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sejalan dengan maunya Tuhan. Itulah mengapa kita harus syema. Syema ini sangat penting ya saudara, karena kita harus mendengar suara Tuhan. Suara yang mungkin gak harus langsung di telinga kita berbicara, tapi bisa dari hati, bisa dari kejadian di sekitar kita, bisa dari perasaan juga. Namun kita harus dengan iman yakin bahwa itu adalah suara Tuhan. Seperti itu. Yesus berserah kepada rencana Allah Bapa dan siap mengorbankan dirinya dengan berkata, "Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku." Yesus sepertinya tidak sabar untuk segera minum cawan tersebut. Cawan tersebut merupakan tugas dari Allah Bapa dan harus diminum. Karena itu kan perintah dari Allah Bapa sendiri, gitu ya. Apalagi kalau kita mau taat sepenuhnya sama Allah Bapa, ya kita harus minum, gitu ya. Yesus ingin segera menjalankan tugas tersebut, karena yang ia lakukan di dunia ini tuh hanya sementara. Pengajaran-pengajarannya, penginjilannya, nubuatnya, mujizatnya, itu ibaratnya hanya bagian kecil dari tugas yang harus dia lakukan. Jadi tugas yang dia lakukan di dunia ini itu hanya sementara. Ia ingin segera berada di surga bersama Allah Bapa. Gitu. Ia ingin mengerjakan tugas besarnya, yaitu ia harus mati di kayu salib, kemudian bangkit dan naik ke surga bersama Allah Bapa. Itulah tugas terbesarnya. Itulah yang ingin Tuhan Yesus segera lakukan saat itu juga. Sama seperti Yesus, maukah saudara juga meminum cawan tersebut? Maukah saudara menerima tugas mulia dari Allah Bapa? Sesuai dengan kehendaknya, melakukan perintahnya, menjalani apa yang berkenan di mata Tuhan. Mau nggak saudara? Kita bisa lakukan secara perlahan, dari hal-hal kecil dulu, nggak usah sesuatu yang besar. Karena percuma kalau saudara langsung melakukan hal yang besar, namun tidak diiringi dengan suatu konsistensi. Mungkin bisa saya ibaratkan seperti kalau kita sedang diet ya. Misalnya kita nggak makan langsung 3 hari puasa, 3 hari 3 malam. Oke, kita langsung jadi kurus. Hari keempat, hari kelima makan mulai normal, hari keenam rasanya mau balas dendam, hari ketujuh rasanya mau makan enak semua yang kita pengen karena kemarin kan sempat nggak makan. Akhirnya kita lupa dan akhirnya kita jadi bukannya kurus malah tambah gendut lagi gitu kan. Dibanding kalau kita diet dengan perlahan-lahan, misalnya awalnya kita makan sepiring nasi, kita kurangi jadi 5 sendok, lalu 3 sendok, lalu 1 sendok, sampai akhirnya kita nggak makan nasi dan bisa kita ganti dengan sumber karbohidrat yang lainnya. Justru hal tersebut akan membiasakan kita untuk hidup seperti itu, untuk diet, untuk hidup sehat. Dan justru kalau kita lakukan dengan konsisten, hasilnya akan lebih terasa daripada kita seperti tadi puasa 3 hari 3 malam, akhirnya balik lagi gitu ya. Saat kita menerima cawan dari Allah Bapa, saat kita mengemban tugas mulia tersebut, kita mau jadikan kebiasaan dalam hidup kita. Kita mau jadikan habit yang baik, yang kita lakukan terus-menerus setiap hari, secara konsisten, secara perlahan, bertahap, menjadi kebiasaan, dan akhirnya memang hal itulah yang sudah menjadi bagian dari dalam diri kita gitu.
Nah, kalau saudara mau mengemban tugas mulia dari Allah Bapa tersebut, saudara mau minum cawan yang diberikan oleh Allah Bapa, saudara harus serius. Saudara bisa katakan dalam hati saudara sekarang, saudara bisa pejamkan mata saudara, saudara mungkin bisa berdoa dan katakan bahwa saudara mau menerima cawan dari Allah Bapa. Saudara mau menjalankan tugas mulia yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang begitu indah, yang telah membukakan mata kami akan arti dari sebuah pengorbanan. Pada akhirnya semua itu adalah hal yang indah, di mana Tuhan Yesus telah berkorban di atas kayu salib untuk kita semua. Terima kasih Bapa, kalau boleh mengajarkan kami pada hari Minggu ini. Biarlah kami boleh menjalankan apa yang telah kami dengar dari firman-Mu barusan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin.